Pemirsa, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menargetkan 100 kamera Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE akan dipasang di sejumlah ruas jalan di Jakarta pada 2021 ini. Untuk mengetahui hal itu, kita terhubung dengan rekan Sirena Graciela dan juru kamera Fatan, serta pilot drone David Sibarani. Ya, Sirena, apa sebetulnya tujuan pemasangan ratusan ETLE di sekitar Jakarta? Iya Rudi dan juga pemirsa, sebenarnya sejak bulan Februari tahun 2020 yang lalu dari Direktorat Lalu Lintas atau Dirlantas Polda Metro Jaya telah menjalankan sistem tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE. Namun wacana akan penerapan ETLE ini kembali mencuat ketika Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menjelaskan dalam Fit dan Proper Test dengan Komisi 3 DPR bahwa pihaknya akan mulai mengedepankan mekanisme penegakan hukum berbasis elektronik di bidang lalu lintas secara bertahap, di mana dalam hal ini yaitu untuk penerapan kamera ETLE, di mana tujuannya adalah untuk meminimalisir atau meminimalisasi penyimpangan lalu lintas yang seringkali terjadi begitu pada saat anggota polisi lalu lintas melaksanakan tugasnya di lapangan, sehingga nantinya untuk polisi lalu lintas yang bertugas di lapangan hanya bertugas untuk mengatur arus lalu lintas saja dan tidak lagi melakukan konsep penilangan. Dan untuk pelaksanaan tilang dengan menggunakan ETLE ini di DKI Jakarta pada tahun kemarin, tahun 2020 sudah berlangsung selama 2 tahap begitu. Pada tahap yang pertama ada 12 kamera yang sudah dipasang di sejumlah ruas jalan arteri di DKI Jakarta. Sedangkan untuk di tahap kedua sudah ada sekitar 45 kamera lagi yang dipasang. Itu berarti ada sekitar 57 kamera yang telah aktif dan juga melakukan tindakan penilangan kepada para pelanggar. Bahkan di tahun ini, di periode ketiga, diperkirakan ada sekitar 50 hingga 60 kamera tilang lagi yang nantinya akan diadakan dan ditambahkan untuk menambahkan ataupun melihat penilangan atau melihat pelanggaran dari para pengendara ini sendiri. Dan diharapkan dengan semakin banyaknya kamera ETLE yang dipasang di ruas jalan DKI Jakarta, maka juga diharapkan semakin sedikit juga para pelanggar yang melakukan pelanggaran begitu. Sedangkan untuk penempatan dari titik-titik kamera ETLE di DKI Jakarta nantinya akan diletakkan atau dipasang di ruas-ruas jalan ataupun di wilayah yang dianggap seringkali rawan terhadap pelanggaran lalu lintas. Rudi. Ya, Sirena, kita memang mengingat bahwa Kapolri yang baru, Jenderal Listio Sigit Prabowo itu berencana untuk mengerahkan Polantas itu tidak lagi untuk melakukan penilangan, tapi lebih ke pengaturan lalu lintas. Karena memang ETLE ini akan dioptimalkan kerjanya. Sebetulnya mekanisme atau cara tilang ETLE ini seperti apa, Sirena? Anda punya informasi soal ini? Iya Rudi, sebenarnya untuk mekanisme dari ETLE ini sebenarnya akan sama begitu dengan mekanisme pemasangan ETLE sebelum-sebelumnya, di mana untuk setiap kamera ETLE yang ada di DKI Jakarta akan dimonitor oleh NTMC atau National Traffic Management Center yang nantinya dapat mendeteksi para pengendara yang melanggar seperti tidak menggunakan sabuk pengaman ataupun bermain handphone pada saat berkendara atau mendeteksi plat nomor ganjil genap yang salah digunakan di tanggal yang salah hingga mendeteksi batas dari kecepatan pengendara begitu. Nantinya para pelanggar yang melanggar ini akan langsung tertangkap oleh kamera ETLE secara otomatis dan sistem di NTMC nantinya akan langsung mendeteksi para pelanggar tersebut untuk informasi detailnya seperti untuk informasi nomor polisi, identitas pelanggar, kemudian identitas kendaraan, dan juga jenis dan pasal pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara begitu. Dan setelah itu nanti petugas akan langsung mengirimkan surat tilang tersebut ke alamat yang tadinya sudah terdaftar di data kepolisian ataupun di STNK yang sudah terdaftar. Dan bahkan juga nanti di dalam surat tersebut akan dilampirkan foto bukti pelanggaran hingga video pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar.
Kembali ke Anda di studio, Rudi. Baik, terima kasih laporannya Sirena Graciela dan juga Fatan. Juga tadi ada pilot drone David Sibarani melaporkan langsung dari Jakarta.